Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita masuk di pembahasan yang kedua kita mengenai metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai systematic literature review. Jadi kita di sini akan membahas mengenai literature review, bagaimana cara mencarinya, dan bagaimana cara menentukan literature review itu terpercaya atau tidak. Dan nanti kita akan membahas mengenai skema penulisan dalam pelaporan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita bersama dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mengetahui dulu nih pengertian dari literatur review. Nah, menurut Shuttleworth tahun 2009, literature review itu adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Jadi pada tugas saudara pada minggu yang lalu kan saya minta untuk membuat pelaporan rumusan masalah dan menyertakan atau mencari masalah itu dari studi sebelumnya. Jadi literatur review ini adalah studi sebelumnya. Nah, fungsi dari literatur review ini adalah itu tuh untuk mendasari dari penelitian kita ini ada dasarnya enggak. Nah, apakah dari penelitian sebelumnya itu masih terdapat ganjalan sehingga harus diteliti kembali oleh saudara. Yang berikutnya adalah ringkasan dan sinopsis bidang penelitian tertentu. Misalkan kan hari ini akan meneliti tentang ekonomi, akuntansi contohnya. Jadi dengan membaca ringkasan atau penelitian sebelumnya, kita nih udah punya gambaran penelitian saudara ini akan meneliti tentang apa gitu. Penelitiannya akan berkaitan membahas tentang apa karena ada korelasi dengan penelitian sebelumnya. Jadi antara penelitian dengan sebelumnya dan literatur yang saudara cari itu harus nyambung. Nah, makanya memang harus diperlukan berkali-kali nyari dan kadang-kadang tidak hanya dari jurnal atau artikel dalam negeri saja, tapi untuk mengetahui kesamaan dari variabel yang akan kita tentukan, itu kita juga bisa mencari literatur dari luar negeri juga. Dan kadang juga harus berbayar. Tapi ya memang itulah perjuangan kita dalam membuat suatu karya. Jadi memang dibutuhkan effort juga. Jadi memang tidak mudah. Jadi kalau membuat skripsi, pelaporan, proposal penelitian lama, itu karena memang mereka sudah nge-pair duluan di awal. Jadi udah tahu peta perjalanannya sedemikian rupa, bukannya dikerjain tapi malah ditunda. Nah, itu yang membuat menjadi lama. Kemudian literatur review yang baik itu mengevaluasi kualitas dan temuan penelitian sebelumnya. Jadi saudara akan menyajikan nih penelitian sebelumnya. Nah, dari penelitian sebelumnya itu akan membuat semacam tujuan dari penelitian. Kemudian pada saat akan mereview studi sebelumnya, itu kan ketahuan tuh. Kelemahannya di mana, kemudian batasannya di mana penelitiannya. Nah, jadi dari temuan-temuan itu, batasan-batasan, kemudian kelemahan, itu saudara sempurnakan ke dalam penelitian yang saat ini. Nah, itu baru bisa dikatakan penelitian saudara itu adalah penelitian yang nyambung, terkorelasi, bagus gitu loh. Nah, ini adalah kenapa kok kita perlu melakukan literatur review. Nah, kita bagi yang pertama menjadi definisi research question dulu. Kita nih breakdown dulu deh. Definisinya apa tuh? Kenapa harus ada pertanyaan penelitian? Nah, pertanyaan penelitian ini adalah ya ini kita tuh tanya dalam dirinya kita sendiri. Misalkan kita akan meneliti tentang
pengaruh, nggak usah pengaruh deh, ya udah pengaruh loyalitas karyawan terhadap kinerja. Nah, itu kan kira-kira judulnya tuh. Lalu pertanyaannya apa? Apakah loyalitas berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? Nah, itu contohnya. Nah, kita akan mencari literatur review yang berhubungan dengan loyalitas karyawan. Apakah ada penelitian yang menyatakan hubungan antara loyalitas dengan kinerja? Kita cari. Dalam negeri nggak ada. Kita cari di luar negeri. Nah, apakah terdapat celah penelitian dari penelitian sebelumnya yang mana itu harus kita sempurnakan pada penelitian kita saat ini. Nah, yang berikutnya adalah improve, meningkatkan apa nih? Research problem, masalah penelitian. Nah, itu yang saudara buat kemarin. Nah, jadi itu dengan adanya literatur review ini akan mencoba menjawab dari pertanyaan penelitian. Nah, sebelum goal, kita akan mengetahui pengembangan masalahnya. Jadi itu sebelum ketemu masalah penelitian itu kita akan membangun dulu nih. Kira-kira dari masalah kinerja ini kita bertanya, apakah betul tuh loyalitas itu berpengaruh betul gitu loh. Nah, makanya literatur ini jangan nyarinya cuma satu, banyak. Nah, karena apa? Kita ini akan membuktikan apakah betul-betul yang mempengaruhi kinerja itu apakah hanya loyalitas saja. Nah, kalau kita ini berpikir hanya dengan satu literatur, ya menjadi tidak kompleks. Gitu loh. Jadi kalau saudara ingin mau survei kampus gitu pada saat dulu milih kampus, apa yang dituju cuman IAIN saja? Nggak mungkin kan? Saudara mengumpulkan berbagai macam brosur, termasuk brosur kampus swasta. Tujuannya apa? Untuk memperkuat keputusan saudara dalam menentukan tempat kuliah. Nah, itu sama dengan penelitian. Semakin banyak literaturnya, maka akan semakin banyak pembendaharaan ilmuannya. Nah, itulah yang nanti akan menjadi goal dalam penelitian kita. Manfaatnya nih. Nah, jadi itu manfaatnya itu mungkin orang ngira tuh kalau di gunung es tuh manfaat membuat literatur penelitian tuh cuman gak penting gitu loh. Tapi saudara kan belum menyelami. Setelah kita membaca dari riset kita tuh akan ketahuan sedemikian besar impact dari penelitian kita tuh untuk dunia usaha misalkan. Nah, kemudian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, gunung es ini tuh menggambarkan ilmu pengetahuan. Dengan adanya literatur review, itu akan memperkuat riset kita dalam memberikan sumbangsih pada penelitian. Jadi besok itu kalau saudara membuat skripsi, usahakan kuasai betul-betul masalah yang akan saudara angkat. Ya, kuasai betul-betul objek penelitian yang akan saudara pilih. Dan kuasai betul fondasi dari big teori yang akan saudara ambil. Apa itu big teori? Silahkan saudara googling. Nah, jadi supaya apa? Supaya skripsi saudara walaupun simple, tapi itu ngena dulu. Ngenaknya di mana? Saudara menguasai. Nah, kalau saudara tidak menguasai, nanti akan ditanya yang out of the box, tidak akan bisa jawab. Nah, itu dia. Kemudian relate research. Jadi itu saudara itu melengkapi penelitian yang sudah ada. Jadi ada relate-nya. Kemudian memperjelas
formulate research problem. Jadi dengan adanya literatur review ini kita bermanfaat untuk memperjelas research problemnya itu seperti apa. Nah, jadi itu terjawab, nggak cuma sekedar membuat research problem, tapi nggak ada dasarnya. Nah, kemudian kita akan mulai membahas mengenai sistematik literatur review. Jadi kita singkatnya SLR gitu nanti datanya ya. Nah, SLR ini tuh pada awalnya itu untuk mengidentifikasi, menilai dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia. Jadi itu alat bukti itu loh. SLR ini alat bukti untuk memberikan jawaban dari research question yang saudara buat. Jadi kalau research question itu tidak ada dasarnya, ya nggak akan bisa menyimpulkan gitu loh. Jadi kalau saudara itu dulu mau memilih kampus tanpa ada pemegang brosur, ya saudara nggak akan bisa memilih, saya akan kuliah di sini gitu loh. Nah, sama halnya dengan penelitian. Kemudian suatu bentuk studi sekunder yang menggunakan metodologi yang terdefinisi dengan baik. Jadi kalau dengan adanya SLR, harapannya metodologinya tuh penataannya itu sudah sesuai loh. Karena apa? Bukti-bukti itu sudah tersaji dalam SLR yang saudara sertakan. Setiap kata-kata yang saudara tulis itu harus ada orang yang lebih dulu mengatakan. Jadi orang mengatakan apa, misalkan titik-titik menurut siapa, lalu saudara yang mendeskripsikan itu loh. Nah, jadi itu namanya relate research. Research relate. Jadi itu artikel yang saling berhubungan. Kemudian tujuan dari literatur research adalah untuk menyediakan daftar selengkap mungkin dari semua studi yang diterbitkan. Nah, jadi itu dengan adanya ini SLR, itu harapannya itu bisa membuat studi-studi yang dulu itu tidak terangkat karena mungkin sudah lama. Nah, dengan pembaharuan penelitian atau penyempurnaan penelitian yang saudara buat saat ini, itu bisa mengangkat jalur informasi keilmuan yang pertama sebelum saudara gitu loh. Jenis, kita akan membahas mengenai jenis-jenisnya. Sumbernya itu dari mana? Yang pertama itu paper dari jurnal. Jadi jangan sampai salah ya. Jurnal itu adalah kumpulan dari artikel. Artikel itu adalah yang saudara download kemarin tuh loh. Kumpulan dari artikel itu tergabung dalam jurnal. Jurnal itu kayak majalah tuh loh. Nah, majalah itu kan memuat berbagai macam artikel kan. Nah, gitu gampangannya. Kemudian paper dari book chapter. Jadi kalau saudara baca buku setiap bab, terus ada kata-kata yang mungkin itu nanti menjadi penguat dalam statement saudara di penelitian, boleh dicantumkan. Yang nulis siapa, dari bukunya siapa, itu bisa. Kemudian paper dari hasil konferensi, dari seminar itu loh maksudnya. Bisa juga. Kemudian dari tesis atau disertasi, bisa. Kemudian dari laporan dari organisasi yang terpercaya. Jadi itu semacam annual report. Nah, dalam annual report itu kan ada pernyataan-pernyataan dari organisasinya yang menyatakan seperti apa yang mungkin terkait dengan penelitian kita. Boleh. Atau mungkin dari buku. Ya buku. Nah, buku itu kan isinya banyak tuh. Nah, kemudian dari judulnya buku itu kemungkinan nyambung. Karena apa? Pada saat membaca kata pengantar dan chapter 1 nyambung. Jadi yang diikutkan adalah bukunya. Nah, ini ada yang penting nih. Prioritaskan mengambil paper jurnal yang terindeks oleh isi dan Scopus. Nah, cara ngeceknya dengan ini, alamat webnya itu, Simagor. Kenapa harus terindeks? Karena kalau sudah terindeks,
Jadi ini khusus untuk artikel luar negeri ya. Kalau untuk artikel luar negeri yang saudara nanti download, itu harus sudah terindeks dengan ISI atau Scopus. Jadi ISI atau Scopus itu lembaga yang ngesahkan gitu loh. Nah, karena udah disahkan sama mereka, berarti artikel tersebut terpercaya gitu loh. Nah, untuk mengecek, nih masuk ke web situ. Nah, jadi ini alamat webnya. Kemudian saudara akan kopas itu apa judulnya, kemudian masukkan ke dalam situ, kemudian mulai di search. Nah, jangan lupa pilih yang ini, jurnal title, kemudian search, nanti akan ketemu nih jurnalnya. Nah, kalau terdaftar dan ada nomornya, berarti artikel tersebut itu resmi dan terpercaya. Karena tuh ada beberapa artikel yang terdaftar tapi itu belum di approval gitu loh. Nah, kalau belum di approval ya berarti jangan dijadikan sumber itu. Karena apa? Karena jurnalnya juga belum lolos uji. Jadi ya belum sah gitu loh ya. Jadi jangan diambil kalau misalkan ada tulisan unpublished itu berarti jurnalnya itu belum terindeks. Nah, ini muncul nih subjek kategorinya. Jadi dia masuk ke dalam penilaian tahun berapa, kemudian seperti apa namanya, IPK-nya gitu loh. IPK-nya itu nilainya itu 60. Nah, jadi semakin bagus maka semakin uh, apa namanya, qualified artikel saudara yang saudara pilih gitu loh. Nah, ini contoh nih, kalau mau nyari artikel dari jurnal luar. Nah, Elsevier ini lembaga apa ya, jurnal yang sangat terpercaya dan bergengsi ini. Jadi kalau mau nyari jurnal-jurnal terbitan dari Elsevier, pastikan alamat webnya adalah Elsevier. Kemudian saudara bisa cari di sini. Cuman di sini isinya jurnal luar. Nah, mungkin saat ini saudara belum memerlukan jurnal luar, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang tema penelitian saudara itu memang belum banyak diulas oleh artikel Indo, mau tidak mau harus nyari keluar. Nah, kalau besok mau melanjutkan ke S2, sudah saya jamin 100% artikel saudara tidak ada yang artikel Indo. Semuanya artikel luar dan menggunakan gaya penelitian Eropa. Gaya penelitian Eropa itu isinya banyak cerita. Jadi kalau saudara ingin mendeskripsikan dan menceritakan ulang, berbeda dengan jenis artikel tipe Amerika yang terstruktur. Nah, ya tergantung saudara akan mengambil jurusan kuliah apa. Kalau saudara akan mengambil jurusan kuliah akuntansi syariah lagi, ya saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau mengambil jurusan akuntansi murni, nah sudah saya pastikan saudara akan ketemu dengan artikel luar yang dengan gaya penulisan Eropa. Kemudian organisasi yang mengindeks jurnal nih. Nah, jadi yang mengindeks, jadi itu yang menilai gitu loh. Yang memberikan prestis suatu jurnal. Itu yang pertama adalah Thomson Reuters Web of Science. Yang kedua adalah Scopus yang kalau dalam negeri kita ini biasanya diindeks oleh Google Scholar. Nah, jadi semakin banyak tulisan yang kita dimuat di jurnal, itu nanti akan terbaca dengan sendirinya oleh Google Scholar. Dan nanti ada skornya. Skor ini tuh ibarat untuk menambah apa ya? Kalau di artis tuh menambah daya jual. Semakin banyak yang dia dapat melalui reward atau malam penganugerahan itu ibaratnya. Anugerah yang dia dapat tuh semakin banyak, maka harga jualnya dalam main film itu naik. Naik. Begitu juga dengan seorang peneliti yang nilainya dalam terindeks Scopus, Scholar tinggi, maka dia akan semakin valuable.
dan semakin banyak diundang ke berbagai macam forum untuk dimintain ilmunya itu loh ibaratnya. Ya otomatis akan berbanding lurus dengan honor yang akan dia terima itu loh. Karena nanti yang undang bukan cuma orang Indo aja, orang luar juga. Karena kalau udah terindeks di 3 ini, biasanya jurnal-jurnal yang kita bikin dengan bahasa asing, Inggris. Nah, ini algoritma cara ngitungnya. Nah, ini cara ngitungnya itu ya memang agak susah, cuman salah satunya dilihat dari sini. Nah, ini nanti kalau saudara sudah mau lulus, saudara ingin benar-benar mendalami dunia penelitian, mungkin someday atau nggak tahu kapan video ini berguna untuk saudara dalam mengecek keabsahan jurnal, atau mungkin saudara akan mengabdikan diri menjadi seorang peneliti. Nah, sumber pencarian literatur itu banyak. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau sci-hub.io ini itu murni gratis dan dia itu bisa membajak artikel-artikel yang berbayar. Nah, caranya tinggal dimasukkan link artikelnya ke Sci-hub, maka akan keluar BAM gratis. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau saudara yang benar-benar besok mau menyusun skripsi, sumber-sumber pencarian ini bisa saudara buka dan saudara jadikan referensi ketika memang saudara sangat membutuhkan tambahan dalam mengisi bab 1 dan bab 2. Nah, ini sangat-sangat membantu. Jadi mungkin bisa, ya itulah fungsinya saya merekam, karena materi ini sangat penting dan menjadi bekal saudara dalam menulis yang sebentar lagi akan saudara jalani. Jadi kalau kita hanya mengandalkan Google, banyak yang terkunci, yang tidak bisa dibuka. Nah, dengan yang gratis ini menjadi solusi lah buat kita semua. Nah, ini contoh menulis SLR di artikel. Nah, ini bahasa Inggris sih. Tapi ya contohnya itu misalkan seperti itu, kemudian nanti di belakangnya ada kata-kata teknologi 54 2012 itu buku ya. Jadi dia mencomot SLR-nya dari buku. Nah, kemudian yang ini, yang nomor 1 ini dia mencomotnya dari jurnal. Kemudian yang terakhir juga mencomotnya dari jurnal juga. Tahapan membuat SLR nih ada 3. Yang pertama, yang harus saudara lakukan adalah planning dulu. Merumuskan research question dulu, itu yang saudara buat kemarin ya. Kemudian mengembangkan protokol review. Apa itu nanti kita bahas. Kemudian yang harus saudara lakukan setelah planning adalah melakukan 5 itu. Mengidentifikasi, lakukan itu, kemudian melakukan bukti sintesis. Nanti kita bahas lagi yang belum paham. Jadi itu tuh setelah direncanakan, ibaratnya yang kedua itu mulai mencari dan kemudian mencocokkan dari kesamaan penelitian dengan penelitian yang kita buat. Kemudian kita akan ngolah datanya di situ. Nah, baru yang terakhir adalah reporting, itu saudara melaporkan dari apa yang sudah saudara tulis. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas mengenai tahapan planning. Tahapan planning itu ada formulasi dari pertanyaan penelitian saudara. Kemudian kita akan mengembangkan reviewnya. Nah, seperti apa? Yang pertama, kita akan menentukan pertanyaan penelitian dulu. Nah, jadi pernyataan penelitian itu harus mencakup ini. Merupakan bagian terpenting dari setiap SLR. Jadi kenapa? Karena pertanyaan itu ya itulah yang mendasari saudara dalam melakukan
penelitian. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya itu nanti nggak nyambung dengan judul, apalagi SLR-nya juga semakin jauh dari konteks, ya akan ditolak penelitian saudara itu, proposalnya. Nah, kemudian seperti yang tadi tersebut, nah, digunakan untuk memandu proses ekstraksi. Artinya tuh yang diekstrak itu apanya toh? Jadi kalau saudara membuat pertanyaan penelitian mengenai apakah laporan keuangan berpengaruh positif terhadap hasil kinerja dari karyawan, itu kan yang akan saudara buat sebagai pertanyaan kan? Nah, dari framework itu tuh akan mencari tahu research yang terkorelasi dengan laporan keuangan, kinerja, kemudian pelaporan keuangan terhadap kinerja. Kan dengan adanya mapping dari research question itu kan akan menentukan kemana saudara akan mencari risetnya, gitu. Nah, jadi kalau yang pertanyaan penelitiannya kemarin masih bingung, nah saudara bisa bikin lagi sekarang yang baru, diperbaharui. Tapi kalau sudah yakin ya udah lanjutkan. Terus kalau SLR-nya itu masih di luar konteks, nah saudara bisa perbaiki lagi untuk apa? Untuk menjawab tugas berikutnya nanti, supaya saudara tidak semakin jauh dari arah gitu loh. Ibarat sudah diarahkan mau pergi ke Semarang, tapi saudara malah belok kebablasan gitu, malah ke arah Solo gitu loh, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian dalam menentukan formulasi research question itu, yang pertama membuat formulasinya itu tentukan dulu populasinya. Populasinya itu siapa? Targetnya. Target yang diinvestigasi. People-nya. Apakah software-nya? Jadi kalau kita akan membuat penelitian di koperasi, toko, sekolah, targetnya adalah orang tersebut. Populasinya siapa? Ya karyawan. Ingin mengetahui tingkat loyalitas karyawan dari siapa? Karyawan. Terus kalau ingin mengetahui pengaruh SIA terhadap pelaporan keuangan dan efektivitas toko misalkan, tujuannya siapa? SIA kan? Sistem. Berarti yang akan kita jadikan populasi siapa? Sistemnya dulu, baru usernya. Kemudian intervensinya. Nah, kita akan menentukan masalah yang menarik untuk diangkat. Nah, misalkan kita akan mengetahui pengaruh implementasi SIA. Nah, implementasi SIA ini kan mungkin masih hal yang baru. Misalkan kita akan implementasikan ke sebuah bisnis online atau ke sebuah bisnis model jaringan, yaitu menjual burger misalkan. Nah, ini yang akan menarik untuk kita angkat. Issue of interest-nya itu apa? Implementasi SIA misalkan. Kemudian research question itu akan membandingkan. Membandingkan dengan apa? Misalkan pengaruh loyalitas, kinerja karyawan, kemudian kualifikasi karyawan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Yang dibandingkan tadi berapa? 3 kan? Loyalitas, kinerja, kualitas. Ya, jadi formulasi research question itu seharusnya itu berupa perbandingan. Kalau yang saat ini masih satu arah, menjelaskannya masih satu arah, ya udah nggak apa-apa. Nanti berikutnya pada saat menyusun proposal penelitian, coba membuat dengan model perbandingan. Jadi di sini itu kan saya menjelaskan teori. Nah, nanti supaya lebih jelas, makanya saya sertakan dengan tugas. Jadi biar apa? Saudara tuh langsung learning by doing.
Karena saya yakin kalau saya jelaskan begini, saudara nggak akan ngerti kalau saudara tidak langsung mencoba membuat latihan. Jadi, alangkah baiknya jika setiap tugas yang saya berikan itu dikerjakan betul-betul, karena juga akan membantu dalam proses saudara memahami dari mata kuliah yang sedang saya sampaikan. Nah, konteks ini jelaslah. Lingkungannya kita akan melakukan riset di mana, misalkan ya di kelurahan, ya nanti konteksnya di kelurahan. Kemudian ini contoh aja sih. Kemudian ini contoh research question. Bentuk-bentuk pertanyaannya kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari penelitian Romi Satriawahono, judulnya Systematic Literature Review of Software Defect Prediction. Jadi pengaruh software, prediksi software, research trend. Jadi kita akan meneliti mengenai tren, dataset, metode, dan kerangka. Journal of Software Engineering. Jadi Journal of Software Engineering ini yang menerbitkan volume sekian-sekian. Nah, berdasarkan judul tersebut dapat kita susun risetnya seperti itu. Nah, itu contoh yang bahasa Inggris ya. Jadi mulai saat ini tuh sudah saya arahkan saudara untuk bisa membahas atau mengetahui research yang dari bahasa Inggris. Karena kalau mau lihat tolok ukur ya harus ke yang barat. Karena kalau dari sini kadang-kadang mereka tuh kurang tepat kalau yang lokal. Kemudian SLR protokol, ini protokolnya itu ya yang harus dilakukan dalam menyusun SLR itu. Yang pertama dia harus spesifik, metodenya itu spesifik apa aja. Setiap masalah yang akan disusun itu kita akan mengetahui dulu rencana penelitiannya itu apa gitu. Tentukan dulu, misalkan saudara akan meneliti sebuah koperasi, toko, tujuannya meneliti apa? Apakah masalah tersebut itu sudah ada diteliti sebelumnya? Nah, komponennya apa dalam menyusun protokol? Latar belakang, yaitu dalam menyusun protokol itu ada latar belakangnya apa dulu? Latar belakang saudara menulis, kemudian pertanyaan penelitian, kemudian pencariannya seperti apa, kemudian menyeleksi kriterianya, kemudian bisa dibaca setelah seperti itu. Jadi saya percepat ya, karena kan ini banyak sekali yang harus disampaikan, dan saudara bisa diulang-ulang lagi jika saudara tuh bingung. Dan kalau masih bingung, saudara bisa tanya ke saya, bisa japri, bisa ke WhatsApp grup. Silakan yang nyaman menurut saudara. Ini tahapan dalam melakukan SLR, jadi tahapan dalam conductingnya seperti apa. Tahapan dalam conducting yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi literatur yang relevan. Iya, jadi dalam memilih artikel, saudara harus nyambung dulu. Kemudian lakukan pemilihan studi primer. Jadi dipilih dulu apakah menggunakan data dalam membuat, jadi sumbernya saudara dalam menghimpun responden itu tuh apakah menggunakan data yang sudah tersaji atau harus melakukan kuesioner. Nah, kemudian melakukan ekstraksi data. Nah, ekstraksi data tadi kan dengan cara apa? Menyusun research question. Nah, susun dulu perumusan masalahnya. Kemudian kita akan menilai kualitas dari penelitian. Artinya penelitian siapa yang dinilai? Sumbernya. Kemudian melakukan bukti sintesis, dicek tuh. Artikelnya itu sudah masuk ke dalam Scopus belum? Nah, ngeceknya di Simagor tadi loh. Caranya seperti itu. Dicek dulu keabsahan dari penelitian tersebut. Nah, ini mengidentifikasi literatur yang relevan. Dicek, relevan enggak? Cara mengeceknya ya, pertama dengan menggunakan Simagor tadi, kemudian sesuaikan dengan materi yang sedang kita angkat,
Kemudian periksa apakah dalam penelitian tersebut itu sudah mencakup dari variabel-variabel yang akan kita cari. Dan yang berikutnya ya harus konsul dengan dosen pembimbing saudara. Nah, common approach to construct research string. Jadi itu pendekatan untuk mengkonstruk penelitiannya itu. Yang pertama, cari sinonim dan kata-kata alternatif nih yang paling gampang. Misalkan nih, saudara akan mengetahui kualitas audit terhadap kualifikasi auditor pada KAP ini. Nah, sinonim kata-kata kualitas audit ini yang saudara cari di Google, misalkan Google Scholar, atau saudara cari di ResearchGate tadi misalkan, atau Skyhub. Nah, Skyhub itu untuk baca. Dari padanan-padanan kata yang saudara mainkan di Google itu, cari yang mirip. Nah, setelah mirip, bedah. Isinya sama nggak? Nah, kemudian menghubungkan istilah-istilah utama. Auditor, kualifikasi, kemudian hasil audit. Nah, misalkan. Terdapat korelasi yang sama dan berhubungan ya. Dicari persamaannya. Kemudian, nah ini contohnya nih. Kita the complete short term initially used, misalkan kita akan menggunakan student, itu bisa juga menggunakan kata-kata undergraduate. Nah, misalkan saudara akan mengetahui auditor, berarti bisa mencari kata-kata pemeriksa keuangan gitu. Nah, atau mengetahui sistem informasi. Nah, sistem informasi nggak ketemu, cari information system. Nah, jadi di reka-reka kata-kata yang kira-kira itu maksud dan tujuannya itu sama. Nah, ini contoh dalam mencari algoritma kata-kata. Saudara bisa menggunakan website ini nih, Springer Link. Jadi mencari kata-kata yang sama nanti muncul macam-macam. Jadi sumber-sumber dalam menentukan dan judul itu ada mesinnya juga. Nah, jadi masukkan kata-kata misalkan pemeriksa keuangan atau sistem informasi. Nah, saudara bisa cek di website ini. Jadi kalau besok ada tugas proposal penelitian, udah nggak usah bingung-bingung lagi ya. Udah ada alatnya. Ini kemudian kita mencari source of evidence. Sumber bukti. Sumber bukti apa toh? Nah, jadi pada saat menyusun proposal penelitian, saudara akan diminta bukti-bukti dari itu loh, artikel itu beneran nggak atau jangan-jangan ngarang gitu loh. Nah, sumber buktinya itu yang pertama dari library digital. Nah, ada library digital. IAIN juga punya repository juga untuk mengenai digital library. Kemudian reference list from relevant primary study and review article ada. Jadi itu saudara mencari studi mengenai studi utama yang membahas mengenai materi yang sedang saudara kupas, tapi masih ada relevansinya. Nah, kemudian jurnal, including company journal. Jadi misalkan perusahaan membuat jurnal itu ada. Jadi misalkan BCA membuat jurnal penelitian atau kampus membuat jurnal penelitian, bisa itu saudara masukkan. Kemudian conference proceeding, misalkan dari hasil-hasil seminar itu menjadikan hasil bukti dari hasil seminar, misalkan dari motivatornya atau narasumbernya memberikan sebuah statement tertentu dan itu ada sumber buktinya, itu juga bisa dijadikan tambahan dalam menentukan masalah. Jadi tambahan memberikan bukti terkait loh. Kemudian dari research register, jadi ya penelitian yang sudah terregister oleh Scopus. Kalau di Indonesia itu ada Sinta, tadi itu ada lagi
dari apa tadi macam-macam yang di awal. Nah, ini yang internet atau Google ini sebaiknya ini enggak usah. Jadi ini saya masukkan supaya saya ingat untuk mengingatkan saudara untuk tidak memasukkan artikel yang tidak terpercaya dari sumber Google. Karena itu kan biasanya yang di Google itu adalah opini. Opini itu semua orang bebas ngomong. Tidak ada penilaiannya. Jadi opini-opini yang ada di artikel-artikel yang non-jurnal sebaiknya besok tidak usah disertakan. Kemudian dari direct context specific research, nah misalkan saudara itu mengetahui nih sopo sing nulis itu, dari siapa yang nulis, nah saudara kontak langsung yang bersangkutan, mau suruh membuat pernyataan ulang mengenai permasalahan penelitian yang saudara lakukan. Nah, dari pernyataan yang dia tulis dan dia rekam, itu menjadi sumber juga. Nah, ini contoh sumber bukti ini. Jadi kalau online database itu menggunakan, nah ini ada Scopus, ScienceDirect. Nah, ini penerbit dari artikel. Nah, jadi kalau other search engine use ini jangan ya. Ini kurang terpercaya. Jadi walaupun dari Google Scholar, tapi kalau di situ belum ada nilai Sinta itu ya kayak Scopus atau dari penilai di atas yang online database ini jangan saudara masukkan. Apalagi dari some database were selected based on previous study we were aware of. Tergantung ya dari previous study yang mana. Kalau previous study-nya itu belum unpublished, artinya belum dipublikasikan ya berarti jangan saudara masukkan gitu. And then ini contoh. Jadi bentuk yang saudara harus lakukan dalam membuat evidence atau bukti yaitu di screenshot seperti ini contohnya. Jadi ini dilampirkan dalam lampiran proposal penelitian. Ini contoh lagi. Contoh kalau melampirkan artikel, kalau diminta screenshot ya berarti ya seperti ini cara screenshotnya dari Skyhub. Skyhub-nya saudara screenshot, kemudian keluarnya seperti apa artikelnya, itu saudara screenshot juga. Tapi biasanya lebih baik saudara sertakan linknya, jadi pembimbing saudara bisa langsung klik link itu justru lebih reliable. Nah ini dari Scholar, Google Scholar, biasanya yang lokal juga keluar, dia muncul tuh spesifik apakah sudah termuat dalam Google Scholar. Saudara bisa masukkan juga ini screenshotnya. Nah ini sumber dari bukti-buktinya. Nah, misalkan gini nih, mencantumkan Kitchenham et al 2007, source string-nya dari 6 digital library, termasuk itu. Nah itu di awal saudara menuliskannya seperti itu. Nah lampirannya itu nanti dilampirkan di belakang. Ini nih di dalam pelaporan penelitian di awal, ini ada di bagian lampiran. Nah, kemudian search specific journal and conference proceeding. Nah, itu saudara masukkan nama-nama titel dari penelitiannya, kemudian dari proceeding konferensi yang saudara ikuti dengan poin huruf, dan nanti tinggal cari di belakang, oh C, buktinya mana? Nah, ada. Dan berikutnya sampai di kontak researchers. Nah, ini aplikasi menggunakan Mendeley. Ini aplikasi untuk membuat daftar pustaka dan melihat literatur review itu lebih cepat. Ini aplikasi. Jadi nanti kalau misalkan di akhir menjelang UAS masih ada waktu, kita belajar menggunakan Mendeley supaya nanti ketika saudara menyusun skripsi atau pelaporan penelitian, saudara tidak kerepotan lagi untuk membuat daftar pustaka
atau mencari literatur review, jadi tinggal klik langsung otomatis, klik otomatis. Tinggal dalam Mendeley itu kan ibaratnya itu saudara saya berikan celengan ya. Nah, tinggal diisinya tuh ya dengan artikel-artikel yang nyambung. Jadi ketika nyari dapat masukkan, nyari dapat masukkan. Dan nanti ketika menulis sebuah pernyataan dan itu ada dalam database, langsung otomatis ada kayak suggest, disarankan masuk nggak? Masuk, otomatis langsung masuk gitu. Jadi cepat dalam menulisnya itu. Jadi semua tadi itu alat bantu ya. Jadi nanti kita belajar kalau waktu kita masih cukup di akhir-akhir semester nanti. Jadi ini kemudian documenting the search itu dokumentasi dari penelitian. Misalkan data sumbernya itu dari digital library. Dokumentasi yang harus dimasukkan apa? Nama database-nya, strateginya itu strategi pencariannya itu saudara memasukkan keyword apa, kemudian tanggal pencarian, tahun, dan dicari oleh siapa. Itu kalau yang digital library. Kemudian kalau journal hand search, saudara mencari jurnal dari pencarian, selalu sertakan nama dan tahun pencarian. Nah, biasanya tahun pencarian itu seperti saya sampaikan kemarin, jurnal penelitian atau artikel penelitian itu paling lama 5 tahun dari tahun sekarang. Karena kalau saudara mau ngambil yang lama-lama, itu artikel itu kan selalu diperbaharui itu. Nah, nanti jangan-jangan kita nggak bisa mengetahui keterbaruan dari penelitian. Nah, makanya paling bagus itu lebih dekat dengan tahun saat ini, lebih bagus dan lebih up to date. Nah, begitu juga dengan conference proceeding, judulnya, nah itu tinggal dimasukkan seperti itu. Lanjut. Nah, ini tahapan dalam reporting, ini menjadi salah satu tugas saudara nantilah. Kapan? Cuman ini menjadi bagian dari tugas, jadi persiapkan dari setiap potongan tugas yang saya berikan, saudara kerjakan betul-betul, sehingga pada saat nanti menyusun reporting, saudara tidak kewalahan. Nah, ini reporting SLR yang berdasarkan hasil dari jurnal. Nah, beberapa jurnal dan conference itu mencakup topik spesifik seperti ini. Nah, ini beberapa jurnal atau topik spesifik yang berhubungan dengan kebetulan teknologi ya. Jadi ini kita membahas tentang teknologi. Nah, ini judul-judul jurnal atau artikel yang kira-kira itu membahas tentang teknologi. Contoh-contoh padanan katanya itu seperti itu. Nah, ini urutan framework dari reporting structure-nya itu seperti ini. Ini yang harus saudara pahami dari sejak sekarang. Besok, kalau menyusun reporting, ada mencakup 3 hal ini. Pertama, introduction, main body, kemudian conclusion atau kesimpulan. Introduction harus mencakup itu. Ya, saya inggriskan dulu, itu PR saudara untuk mengartikan. Kemudian main body, ada isinya apa dalam bagian tengah itu? Review method. Akan mereview metodologi penelitian saudara menggunakan apa? Nah, menggunakan regresi kah? Analisis uji asumsi klasik kah? Dan macam-macam. Kemudian harus ada hasilnya nih di sini nih. Hasil dari pengujian statistik yang saudara lakukan. Kemudian discussion itu ya saudara ibarat discuss lagi dengan dirinya sendiri. Apakah dari hasil tersebut sudah menginterpretasi dari judul? Baru setelah itu adalah kesimpulan. Nah, jadi berikut yang dapat saya sampaikan mengenai materi kita yang kedua ini mengenai SLR. Semoga menjadi tambahan pembelajaran untuk saudara dan tambahan ilmu dan dijadikan bahan panduan dalam membuat laporan penelitian saudara.
Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir video ini. Sampai ketemu di video kita di minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.